Setelah dia ini merangkak sekitar hampir 3 meter, barulah dia melihat ada gua besar di sana. Dan di sana itu ada sebuah batu, dan di atas batu ini ada tumpukan bunga-bunga 7 rupa. Mang Kiwil ini coba menurunkan selimutnya, dia lihat ada 3 orang yang membawa semacam sesajen. Nah, sesajen ini diletakkan di atas tampah. Di situ ada nasi tumpeng, ada ayam ingkung. Semua dilahap habis oleh anjing-anjing ini. Gak lama kemudian anjing-anjing ini masih mengitari di sekitar sana. Mereka belum keluar dari gua. Tiba-tiba salah satu dari anjing-anjing ini muntah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Aldian yang asalnya dari Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini adalah alasan kenapa beberapa waktu yang lalu aku selalu pakai penutup kepala. Karena dengan rambut yang gundul seperti ini, tentu hal ini nggak biasa. Jadi kejadian ini adalah sebuah insiden kecil. Waktu itu kita sempat beli mesin cukur dan kemudian ada kesalahan teknis. Pada akhirnya harus digundul seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, untuk cerita-cerita teman-teman yang sudah masuk di email terutama, kami mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengirimkan cerita. Dan mungkin ada masih banyak teman-teman yang ceritanya belum kami ceritakan. Kami mohon maaf. Terus terang teman-teman bahwa banyak sekali email yang masuk di email kami Gembara Sunyi. Dan cerita yang kalian kirimkan ini ceritanya bagus-bagus semua. Dan sepenuhnya adalah pengalaman nyata dari teman-teman sekalian. Nah, untuk cerita yang akan kami ceritakan di episode kali ini, cerita ini dikirimkan oleh Sobat Kembara yang bernama Aldian, yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Barat. Jadi di sini Aldian menceritakan, awalnya dia kirim email, dia cerita, "Mas, mohon maaf kalau cerita ini terlalu singkat. Tapi tentu cerita ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran." Jadi kejadian ini dialami oleh tetangganya Aldian sendiri. Nah, dari cerita ini kita nanti bisa belajar bahwa Allah itu memberikan kita apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita menganggap
ada kekurangan pada diri kita, itu belum tentu sebagai kekurangan bagi orang lain. Bisa jadi itu sebuah kelebihan dan kita harus tetap percaya diri. Seperti cerita yang diceritakan oleh Aldian ini, ada tetangganya yang kita sebut namanya Monkey Will. Jadi Monkey Will ini sehari-hari itu berjualan sayur. Dia keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan Monkey Will ini, mohon maaf, postur tubuhnya itu pendek, cebol. Dari situlah Monkey Will ini sering minder. Jadi ketika dia dikenalkan dengan seorang perempuan, Monkey Will selalu minder lebih dulu. Dan suatu ketika pernah Monkey Will ini menyukai seorang perempuan, tapi perempuan ini kayak menghina fisiknya Monkey Will ini. Pada akhirnya dari situ Monkey Will ini nggak berani lagi mendekati perempuan yang dia suka. Ya sehari-hari ya seperti itu Monkey Will. Dia keliling menjajakan sayur-sayur ke kampung-kampung. Dia kenal dengan ibu-ibu, orangnya baik sekali. Dia dikenal ramah, suka bercanda, dan di situ Aldian ini juga mengenal Monkey Will, orang yang selalu bergembira setiap hari. Nah suatu ketika tiba-tiba Monkey Will ini nggak jualan. Ada satu hari Monkey Will nggak jualan, 2 hari Monkey Will nggak jualan, sampai 5 hari. Nah orang-orang yang bertanya-tanya kemudian menuju ke rumah orang tuanya Monkey Will. Ketika ditanya, mana Monkey Will ini kok nggak jualan? Orang-orang daripada ke pasar jauh. Sementara orang tua Monkey Will sendiri ini nggak tahu keberadaan Monkey Will di mana. Mereka sendiri ini juga bertanya-tanya, ini anak kemana kok sudah 5 hari nggak pulang. Jadi waktu itu dia ini pamitnya keluar menuju ke rumah temannya yang ada di pesisir pantai. Nah, orang tua Monkey Will sendiri ini nggak tahu kemana Monkey Will ini pergi. Rumah temannya dia juga nggak bilang secara jelas. Jadi setelah ditunggu 5 harian, barulah di hari ke-7 kira-kira Monkey Will ini pulang dengan wajah kusut yang kalau dilihat ini kayak orang baru pulang dari perang. Jadi bajunya lusuh semua, tangannya ini bekas tanah liat, kotor semua lah pokoknya. Tentu waktu itu orang tua Monkey Will ini tanya, kamu ini dari mana nak? Dicari orang-orang pelangganmu datang ke sini semua. Kamu ini dari mana? Barulah di situ Monkey Will ini cerita bahwa dia ini baru saja mendatangi seorang dukun yang lokasinya ada di sebuah gua. Nah tentu orang tuanya ini kaget. Loh kenapa kok kamu mendatangi dukun? Ada apa? Kamu ada masalah apa sama orang? Tapi di situ Monkey Will nggak cerita. Barulah keesokan harinya beliau ini berjualan seperti biasa. Sementara orang tua Monkey Will dan orang-orang ini belum mendapat jawaban yang pasti. Kemana Monkey Will menghilang selama sekitar 5 harian itu. Nah sampai suatu ketika Monkey Will ini selesai berjualan. Dia duduk-duduk di sebuah warung kopi dan kebetulan di situ banyak juga anak-anak muda termasuk Aldian di sana. Ada juga orang-orang yang sedang nongkrong di sana. Mereka tentu tanya kabar Monkey Will. Kamu dari mana aja Will? 5 hari nggak muncul. Katanya bapakmu kamu mendatangi dukun di gua ya. Ada apa? Nah, orang-orang ini penuh pertanyaan. Nah, karena Monkey Will didudukkan seperti itu dan banyak sekali pertanyaan, barulah di situ Monkey Will mulai cerita. Jadi ternyata pada suatu hari Monkey Will ini ketemu dengan seseorang. Orang ini bukan warga sekitar sana, tapi warga di desa lain. Dia tiba-tiba datang dan menawarkan kepada Monkey Will sesuatu. Will, kamu mau nggak tak ajak ke dukun? Ini dukun ini jos, kamu bisa minta apapun. Aku tahu kamu kan butuh jodoh. Nah ini nanti banyak orang-orang yang seperti kamu yang juga butuh jodoh. Sudah, kamu ikuti aja. Terus Monkey Will waktu itu masih belum ada jawaban, masih nggak menjawab. Tapi nggak lama kemudian dia didatengin lagi oleh orang ini. Will, ayo kamu mau nggak? Sini uangnya titipin aku, harus menyerahkan mahar. Nah waktu itu Monkey Will nggak menjelaskan berapa uang mahar yang diserahkan ke dukun tersebut. Jadi singkatnya Monkey Will ini pun tertarik, dia tergoda. Akhirnya uang diserahkan ke satu orang ini, terus si orang ini bilang ke Monkey Will, besok pagi kita berangkat bareng menuju ke sana.
Di sana itu sudah ada orang-orang yang lain yang juga membutuhkan hal yang sama kayak kamu. Mereka ini juga cari jodoh. Sudah dijamin berhasil. Nah, Mang Kiwil pun semangat. Akhirnya pagi hari itu, Mang Kiwil ini pamit ke kedua orang tuanya. Dia mau berangkat menuju ke rumah temannya karena nggak mau orang tuanya ini curiga. Nah, waktu itu yang diingat oleh orang tuanya Mang Kiwil bahwa Mang Kiwil ini membawa beberapa barang. Tapi ketika dia pulang, barang-barang ini sudah nggak dibawa lagi. Nah, singkatnya Mang Kiwil ini berangkat bersama satu orang ini. Dia naik bis menuju ke satu buah terminal. Dari terminal itu dia naik ojek lagi, masuk ke sebuah pedalaman desa. Dari sebuah desa dia turun dan mereka ini harus jalan kaki melewati hutan. Nah, di tengah hutan itu mereka ketemu dengan 3 orang laki-laki yang usia mereka ini sekitar 30 atau 40 tahunan. Di sana ternyata mereka mau menuju ke tempat yang sama. Ketika ditanya, mereka mau menuju ke rumah Abah X. Kita katakan Abah X. Nah, orang-orang inilah yang ternyata juga mau melakukan ritual pengasihan. Bahwa mereka ini juga menginginkan adanya jodoh. Setelah ketemu, mereka jalan melewati hutan lagi. Barulah mereka sampai di sebuah tebing. Tebing ini curam dan di situ mereka sudah mendengar deburan ombak. Artinya nggak jauh dari sana, ini adalah laut lepas. Nah, setelah itu mereka dibawa ke sebuah gubuk. Di situ mereka dikenalkan dengan Abah X ini. Abah X itu orang Sunda. Dia berbicara dengan bahasa Sunda sepenuhnya. Nggak berbicara bahasa Indonesia sedikit pun karena yang beliau bisa hanyalah bahasa Sunda. Nah, ketika mereka tiba di sana, mereka ini didudukkan setengah lingkaran dan di situ Abah X duduk di sebuah bangku yang agak tinggi posisinya. Mulailah di situ Abah X bertanya kepada salah satu orang, "Tujuanmu ke sini ini sudah kamu niatkan untuk mencari jodoh?" "Sudah, Abah." "Ya sudah. Kamu, aku tanya sama kamu." Yang satu lagi ditanya. Sampai kemudian Mang Kiwil yang ditanya, "Kamu tujuanmu juga ke sini sudah kamu niatkan, kamu minta jodoh?" "Sudah, Abah." Nah, setelah semua ditanya, barulah Abah X ini bilang, "Kalian yang sudah jauh-jauh datang ke sini, turuti semua kata-kata saya. Apapun yang saya ucapkan harus kalian turuti. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar, ini akibatnya bisa fatal. Bisa nyawa kalian yang terancam, atau bisa juga mental kalian ini yang putus, alias kalian bisa edan gila." Nah, di situ ketika mendengar Abah X ngomong seperti itu, mereka ini sebenarnya tegang kondisinya. Setelah Abah X ngomong seperti itu, mereka dipersilakan masuk ke sebuah gubuk untuk mengikuti prosesi ritual-ritual sebelum puncak ritual yang dilakukan di malam hari di dalam gua. Nah, di dalam gubuk itu, mereka ini duduk membuat lingkaran dan mereka itu disuruh diam, disuruh untuk belajar meditasi, belajar tenang. Di situ Mang Kiwil pun mengikuti. Akhirnya sampai sore hari, mereka disuruh mandi kembang. Setelah mandi kembang, mereka balik lagi ke gubuk itu menunggu malam hari. Jadi sekitar jam 8 malam, ketika suasana desa ini sudah benar-benar sepi, yang terdengar hanya deburan ombak, mereka itu diserahi lampu minyak satu-satu. Termasuk Mang Kiwil ini dikasih lampu minyak dan mereka berjalan mendekati tebing yang besar itu. Nah, nggak jauh dari tebing itu ada sebuah lubang. Ini sebenarnya adalah gua, tapi gua ini lubangnya sangat kecil sekali. Dan di situ Mang Kiwil melihat orang yang pertama kali masuk ke gua itu adalah Abah X ini. Dan masuknya itu dengan cara merangkak, benar-benar merangkak. Karena kalau nggak merangkak nggak bisa masuk ke sana. Jadi setelah Abah X ini masuk, lampu lentera minyak itu pun dibawa. Gak lama setelah itu, satu orang pengikut dari Abah X ini masuk. Diikuti oleh orang-orang yang lain. Nah, kebetulan waktu itu Mang Kiwil ini posisi orang ketiga yang masuk. Dengan tubuh Mang Kiwil yang kecil, dia nggak kesulitan masuk ke gua itu. Setelah dia ini merangkak sekitar hampir 3 meter, barulah dia melihat ada gua besar di sana. Dan di sana itu
ada sebuah batu dan di atas batu ini ada tumpukan bunga-bunga 7 rupa. Di situ juga dupa itu menyala. Jadi aroma di dalam gua itu benar-benar wangi dupa dan juga wangi bunga. Begitu Mang Kiwil ini masuk, dia sudah melihat Aba X ini posisinya sudah duduk di atas batu, posisinya bersila. Semua yang sudah masuk ke dalam gua itu disuruh duduk bersila menghadap ke arah Aba X ini. Jadi waktu itu Mang Kiwil juga ikut membentuk setengah lingkaran. Beliau duduk bersila dan kemudian beliau bermeditasi. Nah, dalam meditasinya itu Aba X ini belum mengucapkan apapun. Nah, sampai sekitar setengah jam mereka bermeditasi, barulah Aba X ini bicara dengan bahasa Sunda. Jadi kira-kira waktu itu Aba X bilang, ini kalian semua setelah ini tidur aja semua. Jangan ada yang melek, satu pun jangan ada. Semua harus tidur. Nah, di samping kalian ada selimut. Kalau misalnya kalian kedinginan bisa pakai selimut. Tapi pesan saya, jangan ada yang tidak tidur. Semua harus tidur. Membuka mata pun tidak boleh. Nah, nanti ini yang menyala hanyalah satu lampu minyak. Yang lain lampu minyaknya harus dimatikan. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh bangun, tidak boleh membuka mata. Paginya kami akan ke sini. Nah, setelah itu mereka pun nurut. Iya, Bah. Mereka pun akhirnya mulai membaringkan badan. Gak lama setelah itu Aba X ini keluar dari gua tersebut. Dan Mang Kiwil ini menangkap jelas. Mungkin orang-orang yang ikut ritual waktu itu, mereka ini mungkin sudah kecapean. Tapi tidak dengan Mang Kiwil. Mang Kiwil ini kebiasaannya tidurnya ini selalu dini hari. Jadi ketika itu Mang Kiwil melihat ada 5 orang, 6 termasuk Mang Kiwil. Semuanya ini tertidur, kecuali Mang Kiwil. Nah, sebenarnya Mang Kiwil ini juga bingung. Dia mau memejamkan mata ini juga susah rasanya. Dia nggak biasa tidur di jam sore seperti itu. Akhirnya ketika Mang Kiwil ngelihat semua orang sudah tidur, Mang Kiwil berusaha tidur, dia tutup selimutnya. Selimut yang hanya terbuat dari karung koni itu ditutupkan supaya Mang Kiwil bisa memejamkan mata. Dicobalah memejamkan mata. Kira-kira waktu itu mungkin sudah hampir 2 jam lebih Mang Kiwil coba memejamkan mata. Nah, tiba-tiba Mang Kiwil ini belum bisa tertidur. Dan tiba-tiba secara bersamaan Mang Kiwil ini mendengar ada suara langkah kaki. Suara orang yang masuk ke dalam gua. Nah, karena waktu itu cahaya ini hanya ada satu lampu minyak. Jadi cahayanya benar-benar remang-remang. Mang Kiwil ini coba menurunkan selimutnya. Dia lihat ada 3 orang yang membawa semacam sesajen. Nah, sesajen ini diletakkan di atas tampah. Di situ ada nasi tumpeng, ada ayam ingkung, diletakkan persis di bawah batu yang tadinya diduduki oleh Aba X. Diletakkan di sana. Di sini Mang Kiwil melihat jelas karena posisi lampu minyak itu dekat dengan batu yang diduduki Aba X itu. Nah, dari situ Mang Kiwil bisa melihat jelas mungkin ini sesajennya. Jadi Mang Kiwil ini melihat secara pelan-pelan. Dia nggak mau 3 orang ini mengetahui bahwa Mang Kiwil belum tidur. Setelah itu barulah 3 orang ini keluar. Tapi keluarnya itu sangat buru-buru. Padahal waktu mereka menempatkan makanan-makanan ini, mereka itu perlahan banget, pelan-pelan banget dan hati-hati. Tapi ketika makanan-makanan atau sesajen ini sudah diletakkan, mereka larinya buru-buru, buru-buru untuk keluar. Ternyata nggak lama setelah itu, Mang Kiwil ini mendengar lagi. Ada suara langkah kaki. Tapi waktu itu bukan manusia. Ada sedikit erangan-erangan. Nah, di situ Mang Kiwil ini takut. Dia coba buka mata lagi. Ternyata dia melihat ada sekitar 5 ekor anjing warnanya hitam semua. Dan anjing-anjing ini mengeluarkan air liur semua. Jadi dengan bersuara. Nah, anjing-anjing ini langsung mendekat ke arah sesajen-sesajen itu. Dan mereka makan dengan lahap. Dengan rakusnya mereka makan. Dan di situ Mang Kiwil ini sempat menggerakkan kakinya sedikit. Karena dia juga agak takut anjing ini mengenai kakinya. Dia tarik sedikit kakinya. Ternyata ada salah satu anjing yang mendengar pergerakan dari kakinya Mang Kiwil.
Dia sempat noleh ke arah Mangkiwil, tapi Mangkiwil langsung menutup selimutnya pelan-pelan supaya anjing ini nggak melihat lagi. Nah, ternyata satu ekor anjing ini yang tadi melihat Mangkiwil, dia mendekat ke arah Mangkiwil. Jadi anjing ini mengendus-endus kaki sampai tubuh Mangkiwil. Mangkiwil pun diam, nggak bisa bergerak sama sekali. Gak lama kemudian satu anjing ini kembali lagi ke kawanannya, dia makan lagi dengan rakus. Nah, di situ Mangkiwil mencoba lagi melihat. Jadi dia melihat semua makanan yang ada di sana ini dimakan sampai benar-benar habis. Yang tersisa hanyalah kembang 7 rupa, semua dilahap habis oleh anjing-anjing ini. Gak lama kemudian anjing-anjing ini masih mengitari di sekitar sana. Mereka belum keluar dari gua. Tiba-tiba salah satu dari anjing-anjing ini muntah. Dan muntahannya ini persis di atas tampa itu lagi. Gak lama setelah itu beberapa anjing yang lain ikut-ikutan muntah, dan muntahannya ini dimuntahkan persis di atas tampa. Setelah semua anjing ini muntah di sana, barulah anjing-anjing ini keluar dari gua tersebut. Nah, gak lama setelah itu Mangkiwil mendengar lagi ada suara ribut. Ternyata begitu Mangkiwil lihat, ini ada sekawanan monyet yang datang langsung menuju ke tampa-tampa itu tadi. Mangkiwil ini masih bisa melihat jelas muntahan-muntahan anjing yang ada di atas tampa tadi. Ini dimakan dengan lahapnya oleh kawanan monyet ini. Dimakan dengan lahapnya, seolah-olah monyet ini nggak makan muntahan anjing. Jadi mereka makan dengan sangat menikmati sekali. Nah, Mangkiwil melihat pemandangan ini sekitar hampir 10 menitan. Dan dia ini hampir-hampir muntah menyaksikan pemandangan itu, tapi dia tahan. Barulah setelah itu beberapa monyet ini kembali ke atas tampa, dan mereka muntah semua di sana. Jadi artinya makanan-makanan yang dimakan oleh anjing tadi dimuntahkan oleh anjing ini, dan muntahan anjing ini dimakan oleh monyet-monyet tersebut, dimuntahkan kembali oleh monyet-monyet ini persis di atas tampa, menyerupai makanan. Nah, setelah itu barulah monyet-monyet ini keluar dari gua. Nah, pemandangan menjijikkan ini dilihat secara detail oleh Mangkiwil. Nah, setelah monyet-monyet ini keluar, suasana itu menjadi semakin merinding. Suasana ini menjadi semakin horor. Mangkiwil ini sering beberapa kali mendengar ada suara perempuan yang ketawa, ada suara perempuan yang nangis, dan suara tangisannya itu mendekat ke arah orang-orang yang tidur itu, termasuk di dekat Mangkiwil sendiri. Tapi Mangkiwil berusaha untuk tidak melihat sama sekali. Dia benar-benar takut waktu itu. Dia nggak mau melihat hal-hal yang aneh lagi. Nah, kejadian itu terjadi sampai benar-benar matahari ini terbit. Setelah matahari terbit, barulah Mangkiwil ini mendengar suara dari Aba X ini masuk bersama satu orang tangan kanannya. Ketika Aba X ini masuk, Aba X langsung membangunkan orang-orang. Nah, karena Mangkiwil ini nggak tidur sama sekali, Mangkiwil itu bangun agak terlambat, supaya dia terlihat dia ini tidur. Setelah semua ini dibangunkan, barulah Mangkiwil bangun belakangan. Dia melihat pura-pura seperti orang yang bangun tidur. Dia melihat Aba X ini bilang, "Gimana tidur kalian? Nyenyak semua?" "Nyenyak, bah." Mangkiwil pun jawab, "Nyenyak, bah." Terus Aba X tanya, "Ada nggak dari kalian yang mendengar suara-suara aneh?" Nah, mereka ini saling bertanya-tanya. Barulah mereka menjawab, "Nggak ada, bah." "Ya sudah, bagus. Ini pagi ini, setelah kalian sarapan, kita akan melakukan ritual lagi yang terakhir, mandi di sungai. Kemudian kalian bisa pulang. Dan gak akan lama lagi, apa yang kalian inginkan akan terwujud. Kalian semua yang datang ke sini menginginkan jodoh, pasti terwujud." Nah, setelah itu mereka semua ini disuruh mendekat ke arah tampa-tampa itu. Begitu Mangkiwil dan orang-orang yang ada di sana mendekat, mereka semua ini heboh. Kecuali Mangkiwil, karena Mangkiwil tahu kejadian semalam. Anehnya yang dilihat Mangkiwil, ini adalah nasi tumpeng, dan di sebelah ada ayam ingkung beserta juga sayur mayur yang terlihat lezat sekali. Semalam yang dilihat Mangkiwil ini adalah muntahan hewan terakhir kali. Tapi kenapa pagi itu tiba-tiba berubah menjadi nasi tumpeng lagi dan berubah menjadi ayam ingkung? Jadi Mangkiwil ini gak bisa menahan rasa jijiknya itu, karena dia melihat dengan jelas. Sementara orang-orang yang lain, mereka memandang makanan itu dengan begitu bergairah. Mereka sudah gak tahan untuk pengen menikmati makanan-makanan ini.
Akhirnya Abah X ini bilang, sudah kalian makan yang kenyang, habiskan. Jangan sampai ada yang tersisa. Ini makanan ini sudah direstui oleh Ndoro yang ada di sini. Akhirnya mereka semua makan dengan lahap. Nah, sedangkan Mang Kiwil, dia sama sekali nggak menyentuh makanan ini. Jadi dia pura-pura menundukkan kepala, seolah-olah Mang Kiwil ini ikut-ikutan makan. Karena Abah X itu mengawasi terus beserta tangan kanan beliau. Nah, sekali waktu, Abah X ini berbincang dengan tangan kanannya itu. Disinilah kesempatan bagi Mang Kiwil itu menghindar dari makanan ini. Sampai semuanya ini selesai makan, barulah Abah X menyuruh mereka semua keluar dari gua. Ketika semua keluar dari gua, mereka disuruh menuju ke sungai. Dan setelah menuruni sungai, mereka semua dimandikan. Dicelupkan untuk beberapa kali, dan kemudian Abah X ini ngasih sesuatu ke mereka, sebuah batu kecil dibungkus dengan kain warna putih. Dibawa oleh mereka masing-masing. Begitupun juga Mang Kiwil. Mang Kiwil juga dikasih itu. Nah, setelah batu ini dibawa, mereka pun dipersilakan pulang. Mang Kiwil pulang berjalan kaki melewati hutan. Tiba-tiba di tengah hutan, dia itu seperti mendapat bisikan. Jadi entah bisikan ini dari mana datangnya, kayak seolah-olah Mang Kiwil ini disuruh membuang bungkusan ini. Akhirnya karena bisikan ini didengar terus-menerus oleh Mang Kiwil, sebelum sampai di terminal, batu yang dibungkus dengan kain ini dibuang oleh Mang Kiwil. Karena dia merasa ini sudah nggak butuh lagi. Kalau aku seperti ini, bisa-bisa aku celaka. Karena dari awal Mang Kiwil nggak mengikuti prosesi itu. Nah, singkat cerita, dia pun naik ke bis, dia pulang. Sesampainya di rumah, orang tuanya bilang bahwa Mang Kiwil ini sudah nggak pulang sekitar 7 harian. Padahal menurut Mang Kiwil, dia hanya pergi dan menginap di gua itu hanya sekitar semalam. Tapi menurut pengakuan dari orang tuanya, Mang Kiwil ini sudah pergi dari rumah 7 harian. Nah, hal ini bisa dibuktikan lagi oleh Mang Kiwil dari laporan orang-orang yang ada di sana. Mang Kiwil ini dipastikan tidak berjualan sekitar 7 harian. Dari situlah Mang Kiwil ini percaya ternyata dia ini sudah pergi dari rumah sekitar 7 hari. Nah, setelah Mang Kiwil ceritakan hal ini ke orang-orang yang ada di sana, jadi mereka ini mendengar cerita Mang Kiwil itu juga agak keheranan. Ketika di bagian anjing yang memuntahkan makanannya, mereka juga merasa jijik. Mereka itu akhirnya bilang ke Mang Kiwil, "Mang, ngapain sih Mang? Mang Kiwil ini mendatangin dukun. Sudahlah, Mang Kiwil ini percaya diri aja. Insya Allah nanti Allah kasih jalan. Allah kasih yang terbaik buat Mang Kiwil. Kita doakan bareng-bareng ya teman-teman." Akhirnya spontan mereka semua ini mendoakan Mang Kiwil. Semoga Mang, Allah berikan yang terbaik untuk Mang Kiwil. Insya Allah Mang Kiwil ini segera mendapatkan jodoh. Amin. Akhirnya mereka semua mengaminkan. Nah, setelah itu Mang Kiwil pun beraktivitas seperti biasa. Nah, Mang Kiwil sendiri bersyukur bisa terlepas dari hal-hal semacam itu. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah itu, tepatnya setelah hari raya, ada satu orang perempuan dari desa itu yang mengungkapkan rasa sukanya kepada Mang Kiwil. Nah, si perempuan ini tulus benar-benar menyayangi Mang Kiwil karena beliau ini melihat Mang Kiwil adalah sosok pekerja keras. Dia adalah sosok penyayang keluarga, terlepas dari fisik beliau yang semacam itu. Nah, akhirnya sampai cerita ini diturunkan, teman-teman. Mang Kiwil ini sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 2 orang anak. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Aldian kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan rahasia sukma, ingin ku syairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa.